Bab 2341. Graham, apakah kamu gila? Kamu jelas tahu bahwa kamu tidak cocok untuk itu, jadi mengapa kamu terus berjuang? Kamu akhirnya terluka parah, itu pasti akan mempengaruhi masa depanmu. Jangan lupa, kami tidak berada di dalam klan saat ini. Kami masih tidak tahu seberapa besar bahaya yang akan kami hadapi di tempat ini. Bagi Anda untuk membuat diri Anda terluka parah adalah sangat tidak bertanggung jawab. Saat dia mengatakan itu, bibir Benyamin sedikit gemetar. Dia dengan jelas mengatakan kepada Graham sebelumnya untuk tidak memaksakan diri jika dia tidak bisa menang. Menyerah adalah jalan yang harus ditempuh. Namun, Graham sepertinya sudah benar-benar melupakan janji itu. Ketika Graham bertarung melawan ular iblis berekor 8, dia sepertinya menjatuhkan yang lainnya, sepertinya ingin bertarung dengan ular itu sampai mati. Graham menarik napas dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kata-kata Benyamin masuk akal, dan dia kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, Jack berkata dengan suara rendah, "Kamu adalah murid terpilih dari klan kelas 4, kamu akan memikul banyak tanggung jawab di masa depan. Bagimu untuk mempertaruhkan nyawamu untuk hal sepele ini, hal itu tidak berharga sama sekali." Ketika semua orang mendengar kata-kata Jack, mereka memiliki tatapan bingung di mata mereka. Mereka jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Jack. Tidak ada orang lain yang mengerti, tapi Graham pasti mengerti. Graham merasa seperti titik sakitnya telah ditekan, dan wajahnya berubah dari pucat menjadi merah. Dia membuka matanya untuk melihat Jack, tapi Jack masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Jack menatap Graham dengan ekspresi yang sangat polos. Setelah menghela napas panjang, Jack membuang muka. Graham sebenarnya tidak mau mengaku kalah. Meskipun dia telah fokus pada pertempurannya sendiri, dia masih melihat kemenangan Jack atas ular iblis berekor 8. Dia tidak pernah berharap bahwa Jack akan menang, dan Jack tampak seperti dia bahkan tidak terluka. Keterampilannya jelas tidak pada level ular iblis berekor 8. Mustahil baginya untuk mengalahkan ular itu. Sebenarnya ada kesenjangan yang sangat besar dalam keterampilan antara Jack dan dia, bagaimana dia bisa menelannya begitu saja? Mengapa ada celah besar di antara mereka berdua ketika mereka berdua adalah tuan? Dia ingat dengan jelas bahwa Jack juga hanya pada tahap menengah dari tingkat bawaan. Dia mengakui bahwa dia bukan tandingan pria bertopeng, tetapi dia merasa jarak antara pria bertopeng dan dia tidak terlalu besar. Itu tidak membuat Graham merasa seburuk itu. Sebaliknya, dia memperhatikan bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara Jack dan dia. Tidak mungkin Graham menerimanya dengan tenang, dan pikiran itu memenuhi pikirannya saat itu. Dia ingin melakukan semua yang dia bisa untuk membuktikan bahwa jarak antara Jack dan dia tidak terlalu besar. Dia bisa mengalahkan ular iblis berekor 8 juga. Dia juga bisa berdiri di puncak Divine Void Slope, memandang rendah semua orang. Mata Benyamin berbinar, menatap Jack sebelum menatap Graham, sepertinya memahami kata-kata Jack. Dia mengulurkan tangan dan dengan ringan menepuk Graham, tidak terus memarahi pria itu. Sebaliknya, berlutut dan mengambil beberapa pil lagi untuk Graham. Pada saat itu, suara jam bisa terdengar di telinga mereka. Suara itu tampak sangat dekat dengan mereka karena saya cocok datang dari dalam Gunung Netherworld. Semua orang melebarkan mata mereka. Dalam keadaan kebingungan mereka semua mulai diselimuti energi yang akrab. Ketika mereka mulai bereaksi, mereka telah meninggalkan dunia berwarna darah, dan kembali ke lereng kekosongan ilahi. Bab 2342. Namun, kali ini, hanya ada kurang dari 100 murid yang tersisa dari awal 180. Sebagian besar dari mereka yang meninggal berasal dari klan utara. Ketika mereka dipindahkan kembali ke posisi semula, Jack menoleh untuk melihat. Tiba-tiba ada banyak ruang di dalam kerumunan yang padat. Murid klan utara tidak lagi percaya diri di halaman belakang mereka sendiri seperti sebelumnya. Mereka cemas, dan memandang para murid dari klan lain dengan kebencian. Jika mereka tidak tahu perbedaan jumlah, kedua belah pihak akan mulai bertarung. Jack menghela napas panjang dan melihat ke arah Graham di sebelahnya. Graham tidak dalam kondisi baik dan sepertinya ingin menghindari semuanya dengan memejamkan mata. Graham duduk bersila saat dia mulai merawat lukanya sendiri. Pria bertopeng itu tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Cedera pria bertopeng itu hanya sedikit lebih baik daripada Graham. Jack sebenarnya terluka juga, tetapi dibandingkan dengan mereka berdua, luka-lukanya tidak ada apa-apanya.
Dia juga telah meminum pil pemulihan sebelum itu, jadi Jack sudah merasa jauh lebih baik. Tatapan dingin pria bertopeng itu tertuju pada Jack. Pria bertopeng itu tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan niat membunuhnya seolah-olah ingin menguliti Jack hidup-hidup. Jack tersenyum dingin dan menatap balik. Pria bertopeng itu mendengus, brengsek. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Masih banyak waktu, kita lihat saja nanti. Jack mengangkat alisnya sedikit ketika dia berkata, kamu benar, masih ada banyak waktu. Saat dia berkata bahwa suara lama terdengar sekali lagi, 3 hari. Kamu punya 3 hari untuk pulih dari lukamu. Setelah 3 hari, puncak Divine Void Slope akan menyaksikan pertempuranmu. Setelah itu, suara lama tidak lagi terdengar, dan kerumunan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Semua pertempuran dan risiko yang mereka ambil sebelumnya hanya untuk saat ini. Dari saat semua orang masuk dengan percaya diri hingga mereka semua kehilangan kepercayaan diri saat menghadapi kesulitan dari setiap tantangan. Pada saat itu, semua orang mengira tidak ada yang bisa lewat. Mengalahkan prajurit surgawi ke-9 tampak seperti sesuatu yang mustahil. Namun, seseorang telah melakukannya. Itu bukan hanya 1 orang, tetapi 2. Mereka harus mengakui bahwa pengaturan lelaki tua itu cukup manusiawi. Bagaimanapun, Jack dan pria bertopeng itu menderita berbagai tingkat cedera. Jika mereka langsung bertarung, itu tidak adil bagi pria bertopeng itu. Bagaimanapun, pertempuran terakhir akan menjadi pertempuran terakhir antara Jack dan pria bertopeng. Ketika pria bertopeng mendengar kata-kata itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba menatap Jack, bagus. 3 hari sudah cukup bagiku untuk pulih. Lalu, aku akan memberitahumu bahwa keberuntungan tidak akan selalu berpihak padamu. Yang lain tidak bisa melihat, tapi saya jelas melihatnya. Kamu membunuh ular berekor 8 itu dengan mudah, bukan karena kamu cukup kuat untuk dengan mudah menembus pertahanannya. Itu hanya karena kamu tahu kelemahannya. Jack tersenyum, tidak menyangkalnya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan pria bertopeng itu tentang dirinya. Bahkan jika pria bertopeng itu menghinanya, Jack tidak mau repot-repot membalas. Bagaimanapun, kekuatan tidak pernah ditentukan dengan kata-kata. Bab 2343. Pria bertopeng itu dengan keras menyatakan, jangan pernah berpikir bahwa saya akan kalah dari Anda hanya karena hasil Anda lebih baik. Biarkan saya memberitahu Anda. Jika saya berada di puncak, atau jika saya benar-benar memutuskan untuk mempertaruhkan hidup saya garis, Anda tidak akan pernah mengalahkan saya. Yang lain mungkin tidak tahu apa pesan tersembunyi pria bertopeng itu, tetapi Jack memahami pesan itu dengan keras dan jelas. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan sejati pria bertopeng itu sebelumnya. Sebagai seseorang yang telah memasuki alam pemadatan musim semi, pria bertopeng itu pasti telah meminum pil untuk menekan kekuatannya untuk memasuki tempat ini. Pria bertopeng itu benar, jika kekuatannya tidak ditekan, Jack tidak akan punya kesempatan. Namun, Jack hanya pada tahap menengah dari tingkat bawaan. Jika Jack berhasil menerobos dan mencapai alam pemadatan musim semi, dia tidak akan terganggu dengan pria bertopeng itu. Jack menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat-kilat saat dia berpikir keras. Dia tiba-tiba memiliki kekhawatiran di hatinya. Jika pria itu dipaksa ke tingkat di mana dia tidak peduli tentang hal lain dan kembali ke alam pemadatan pegas, Jack mungkin benar-benar mati. Memikirkan hal itu, Jack mengerutkan kening. Dia tiba-tiba bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Bahkan jika itu terjadi, dia akan memastikan dia memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menjelaskan hal itu, dia bahkan tidak melihat pria bertopeng itu dan langsung duduk. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Yang lain tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan Jack. Jack tiba-tiba mengeluarkan kotak giok itu dan mengambil pil pemurnian roh. Dia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya tepat di depan semua orang. Adegan itu menyebabkan semua orang tercengang, Jack telah menelan pil pemurnian roh. Meskipun mereka belum pernah meminum pil seperti itu sebelumnya, semua orang telah mendengar tentang kekuatan dan keefektifannya. Kuncinya terletak pada kata, refining. Memurnikan jiwa seseorang bukanlah sesuatu untuk dimainkan. Sebelum menelan pil, kebanyakan orang akan memiliki berbagai persiapan. Itu agar mereka bisa mencegah efeknya jika mereka tidak bisa bertahan. Jika tidak, mereka akan merusak jiwa mereka, dan berubah menjadi orang gila. Namun, Jack mengabaikan semua itu dan langsung menelan pil itu.
Isaiah berkata dengan gugup, apa yang harus kita lakukan? Apakah Jack sudah gila? Apakah dia tidak tahu seberapa kuat pil pemurnian roh itu? Itu tidak hanya menaikkan level jiwa. Itu bisa merusak jiwanya jika dia tidak hati-hati. Merusak jiwanya di saat seperti ini akan mempengaruhi hasil pertarungan. Nelson memiliki pandangan yang mengkhawatirkan juga. Namun, sudah terlambat untuk khawatir, karena mereka bahkan belum sempat menghentikan Jack sebelum dia menelan pil itu. Nelson menggelengkan kepalanya sedikit, berkata tanpa daya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar dia baik-baik saja. Kalau tidak, kita berdua akan berada dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu pada Jack, pria bertopeng itu tidak akan membiarkan kita berdua dari paviliun berdaulat ganda pergi. Isaiah mengutuk dalam hatinya seolah-olah dia telah meminum racun. Matanya penuh dengan keputusasaan. Nelson benar, jika terjadi sesuatu pada Jack, mereka berdua akan menderita. Hanya ada mereka bertiga yang tersisa dari klan. Jack adalah pilar dukungan mereka. Jika pilar itu jatuh, mereka berdua akan dimakan hidup-hidup. Graham memandang Jack dengan kaget, dia benar-benar gila. Graham meludahkan kata-kata itu dengan putus asa. Sebagai murid terpilih di puncak klan kelas 4, dia secara alami memiliki lebih banyak pengetahuan daripada yang lain. Bab 2344. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk menelan pil pemurnian roh sebelum membuat persiapan sebelumnya, itulah yang diketahui semua orang. Namun, mereka tidak tahu bahwa efek obat pil pemurnian jiwa sangat mendominasi. Itu memurnikan jiwa dengan menggunakan efek obat yang mendominasi untuk menghancurkan jiwa dan memasangnya kembali, melatih jiwa. Setiap kali jiwa dipecah dan dipasang kembali, itu akan menjadi lebih halus, kehilangan kotoran yang tidak dibutuhkan. Aku perlahan-lahan akan dibentuk menjadi pisau yang tajam. Rasa sakit ketika jiwa terkoyak bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Beberapa bahkan akan menjadi gila karena disiksa seperti itu. Dibutuhkan jiwa yang sangat kuat serta kemauan untuk bisa bertahan. Pria bertopeng itu tertawa ringan, mengejek, berat. Sepertinya kita berdua bahkan tidak perlu bertarung, kamu akan menjadi kematian bagi dirimu sendiri. Jack tidak dapat menanggapi pria bertopeng pada saat itu. Bahkan jika dia bisa, Jack tidak akan menjawab. Pada saat itu, fokus penuh Jack ada di dalam tubuhnya sendiri. Sejak pil pemurnian roh memasuki tubuhnya, Jack merasa seluruh tubuhnya ditelan oleh energi aneh. Jiwanya menjerit kesakitan. Jack pernah membaca di sebuah buku tua bahwa rasa sakit tubuh tidak akan pernah mencapai batasnya karena tubuh memiliki batasnya. Setelah rasa sakit mencapai tingkat tertentu, rasa sakit akan mati rasa. Namun, rasa sakit di jiwa berbeda. Tidak ada batasan rasa sakit yang bisa dia derita. Itu mampu menyiksa seseorang sampai mati. Rasa sakit di jiwa jauh lebih buruk daripada rasa sakit fisik. Seseorang telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak peduli seberapa kuat tekad seseorang, siksaan tanpa batas yang dapat ditimbulkan pada jiwa masih akan dapat menaklukkan mereka. Pada saat itu, wajah Jack masih menggambarkan ketenangan, tetapi dia sudah sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pil pemurnian roh sangat angkuh, dan itu benar-benar menembus jiwa Jack setelah diserap. Kekuatan itu seperti pahat yang tidak pernah berhenti memukul jiwa Jack. Jiwa Jack seperti balok kayu yang dihancurkan oleh pahat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Jack berkedut, dan keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Tanpa konteks apapun, orang akan berpikir bahwa dia baru saja ditarik keluar dari air. Kulitnya tampak seperti udang yang telah dimasak. Itu sangat merah. Mereka yang lebih jauh tidak dapat melihat apapun, tetapi dua orang di sebelahnya dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi padanya. Graham bahkan tidak punya mood untuk terus pulih. Dia mengangkat alisnya saat dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia belum pernah memiliki pil pemurnian roh sebelumnya, dia telah mendengar dari orang lain berapa banyak siksaan yang ditimbulkan oleh pil itu. Memiliki jiwa seseorang yang hancur sebelum dipasang kembali. Semua itu meningkatkan kekuatan dan kualitas jiwa. Memikirkannya saja sudah membuat kepala Graham mati rasa. Dia hanya bisa memandang Jack dengan tak berdaya, yang sedang mengalami semua itu. Bahkan setelah menerima begitu banyak rasa sakit, dia tidak menangis sama sekali. Dia pria sejati. Itu pujian yang tinggi dari Graham. Bahkan tidak ada tiga orang yang dia pikir adalah pria sejati, jadi jelas seberapa tinggi toleransi Jack. Bahkan pria bertopeng di sebelah Jack tidak memiliki kata-kata untuk menegurnya.
Namun, dia masih tidak mau mengakui apapun, dan berkata dengan jelas, jadi bagaimana jika toleransinya tinggi? Pil pemurnian roh bukanlah sesuatu untuk dimainkan. Menelannya tanpa persiapan apapun, bahkan jika dia bisa menahan rasa sakitnya, jiwanya tidak akan dapat pulih dari kerusakan. Bahkan mungkin menghancurkan mentalnya. Pil pemurnian roh mungkin pil kelas 9, tidak ada yang berani mengkonsumsinya dengan mudah. Sifat obatnya terlalu kuat, dan Jack hanya pada tingkat menengah dari tahap bawaan. Bab 2345, bahkan seseorang di alam pemadatan musim semi atau bahkan alam pemadatan ilahi tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Apakah dia pikir dia bisa? Dia mencari kematian. Graham melirik pria bertopeng itu. Graham sudah berada pada level di mana dia membenci pria bertopeng itu dengan semangat yang membara. Lagi pula, orang itu telah menyebabkan Graham begitu banyak masalah dan bahkan telah membunuh begitu banyak murid dari Paviliun Seribu Daun. Dia awalnya ingin mengabaikan pria bertopeng, tetapi mendengar kata-kata arogan pria bertopeng itu, Graham tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, "Kamu selalu mengevaluasi Jack seperti ini, tetapi bukankah kamu yang terus-menerus kalah? Jangan, dengan santai memberikan kritik seperti ini." Wajah pria bertopeng itu tiba-tiba merah karena marah, dan tidak menginginkan apapun selain segera memulai pertarungan melawan Graham. Tepat ketika pria bertopeng itu hendak membalas, Jack akhirnya tidak bisa menahan tangisan kesakitan. Namun, tangisan itu ditahan paksa oleh Jack di tengah jalan. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, tidak ingin tangisannya didengar oleh orang lain. Namun, karena rasa sakit yang dideritanya, tubuhnya semakin gemetar. Dia gemetar begitu hebat sehingga setiap otot di tubuhnya gemetar. Pelipisnya berdebar seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Meskipun mereka tidak bisa merasakan rasa sakit yang Jack alami, mereka masih bisa mengetahui seperti apa rasa sakit itu dari reaksi Jack, dan sejauh mana pil pemurnian roh telah berkembang. Pada saat itu, Jack tidak memiliki kekuatan untuk memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya terhadap tangisan penderitaannya karena dia sudah sangat kesakitan sehingga dia merasa ingin mati. Pil pemurnian roh benar-benar kuat. Jack merasa seluruh jiwanya diserang oleh serangan hebat. Jiwanya sedang dicabik-cabik di setiap area sebelum dipasang kembali. Rasa sakit dari jiwanya yang terus-menerus terkoyak, membuatnya tidak mampu menahan rasa sakit. Merakit kembali jiwanya masih membutuhkan dia untuk menggunakan auranya yang membutuhkan energi sejatinya. Jadi, Jack tidak hanya perlu menahan rasa sakit, dia juga perlu menggunakan energi sejatinya. Serangan di dua front meninggalkannya dalam situasi yang mengerikan. Jack sangat khawatir, dia tidak tahu berapa banyak jiwanya akan direkonstruksi. Berapa banyak aura dan energi sejati yang dia butuhkan untuk berkembang. Jika semua energi sejatinya akhirnya dikeluarkan, bukankah dia akan benar-benar kelelahan? Jack mulai menyesali kecerobohannya saat itu. Dia telah menelan pil itu tanpa terlebih dahulu memastikan harga yang harus dia bayar. Dia sangat khawatir pada saat itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Dia harus bertahan. Semua orang di Divine Void Slope menatap semua yang dilakukan Jack dengan mata melebar. Pada awalnya, Jack tidak gemetar begitu kuat, sehingga mereka yang lebih jauh tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, pada saat itu, semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas karena betapa gemetarnya dia. Selain itu, teriakan kesakitan sebelumnya segera menandakan kondisi Jack kepada semua orang. Hayden mengerutkan kening dan berkata, "Jack dalam masalah. Pil pemurnian roh bukanlah sesuatu yang bisa dibohongi, apakah dia bisa menahannya?" Benyamin menghela nafas, agar rohnya dihancurkan dan dipasang kembali, dia tidak hanya perlu menoleransi rasa sakit, dia juga perlu mengeluarkan banyak aura. Bahkan jika mental Jack sangat kuat, dia akan membutuhkan aura untuk menahannya ke atas. Bab 2346. Saat Jack kehabisan aura untuk mendukung rekonstruksi jiwanya, maka jiwanya hanya akan terkoyak. Jika hal seperti itu terjadi, itu bukan hanya cedera berat, Jack bahkan mungkin akan mati. Kata-kata Benyamin menjadi pengingat bagi semua orang. Lagi pula, kebanyakan dari mereka tidak tahu banyak tentang pil pemurnian roh. Benyamin bukan hanya seorang petarung berbakat, dia juga seorang alkemis masa depan. Dia mengerti lebih banyak tentang pil daripada orang normal, jadi kata-katanya secara alami dapat dipercaya. Isaiah tampak seperti seluruh keluarganya akan mati. Apa yang kita lakukan? Pada saat itu,
dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan selain mengatakan itu. Wajah Nelson sama prihatinnya. Sejak Jack menelan pil pemurnian roh, Nelson tidak berhenti khawatir. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak bisa memberikan jawaban kepada Yesaya. Selain Benyamin, tidak ada orang lain yang ingin dikatakan. Benyamin menatap Yesaya dalam-dalam. Dia tahu bahwa Yesaya milik paviliun berdaulat ganda seperti Jack. Jika sesuatu terjadi pada Jack, itu akan menjadi pukulan besar bagi Nelson dan Yesaya. Selain itu, dengan dendam Jack dan paviliun mayat, hanya mereka berdua yang tersisa dari paviliun penguasa ganda. Pria bertopeng itu akan benar-benar membunuh mereka saat Jack lemah. Memikirkan hal itu, Benyamin berkata dengan simpatik, Jack mungkin bisa mengatasinya. Kata-kata itu kosong, dan ekspresi Nelson serta Yesaya sama sekali tidak berubah. Kekhawatiran Yesaya bahkan meningkat. Dia berkata dengan tidak sabar, Jack terlalu ceroboh. Karena betapa cemasnya Yesaya, Nelson berbalik dan menatapnya. Jangan terlalu gelisah. Tidak ada gunanya merasa seperti ini. Aku percaya Jack akan bisa melewati ini. Mulut Nelson sedikit bergetar. Sejak apa yang terjadi sebelumnya, dia berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Dia telah menerima banyak pukulan dan perlahan-lahan kehilangan rasionalitasnya. Dia berkata, bagaimana dia menyelesaikannya? Tanpa energi sejati, dia tidak akan bisa menggunakan auranya. Ketika itu terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah melihat Jack sekarat. Nelson mengerutkan kening dan menegur, diam. Yesaya menutup mulutnya dengan agak enggan. Pada saat itu, dia perlahan menyadari bahwa jika dia tidak berhenti, dia akan dianggap sebagai lelucon oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Jack akhirnya menghabiskan semua energinya yang sebenarnya. Dia tampak saat energi sejatinya perlahan mengering, dan auranya juga mencapai batasnya. Jack hanya bisa tersenyum pahit dalam ketidakberdayaan. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa merekonstruksi jiwanya akan menghabiskan begitu banyak energi sejati. Itu benar-benar melebihi harapan Jack. Pada saat itu, terdengar suara yang mengganggu, Jack, apakah auramu sudah habis, dan energimu yang sebenarnya sudah habis? Mata orang itu sangat tajam dan langsung melihat ketidakberdayaan Jack. Orang yang berbicara adalah orang yang paling dibenci Jack. Bahkan jika pria itu hanya mengatakan satu kata, Jack tahu itu adalah pria bertopeng dari paviliun mayat. Meski Jack tidak tahu siapa nama pria bertopeng itu, tetap saja tidak menyurutkan kebencian Jack. Jack perlahan membuka matanya, dan dengan pandangan sekilas, dia menatap pria bertopeng yang sedang tersenyum padanya. Di sebelah pria bertopeng itu adalah Graham, yang sedang menatapnya dengan ekspresi tenang. Bab 2347. Setelah itu, dia melihat semua penonton lainnya. Selain murid dari klan utara, ada juga murid klan selatan, yang menatapnya dengan geli seperti pria bertopeng. Mereka semua menunggu Jack gagal dalam merekonstruksi jiwanya pada saat terakhir dan mati. Jack mendengus dingin dan mengangguk, setuju dengan pria bertopeng itu. Yang lain tiba-tiba meledak ketika mereka melihat Jack setuju. Murid klan selatan yang tidak menyukai Jack mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan gembira. Ya Tuhan, ini hanya waktu yang singkat, dan energi sejatinya telah habis. Lihatlah Jack, seluruh tubuhnya gemetar. Jelas bahwa jiwanya masih terus-menerus dicabik-cabik dan direkonstruksi. Tanpa energi sejatinya sebagai dukungan, Jack tidak akan bisa lagi merekonstruksi jiwanya. Dia hanya akan bisa menyaksikan jiwanya terkoyak. Bagaimana dia bisa menahannya? Dia akan mati. Itu benar. Jadi bagaimana jika dia kuat atau berbakat? Menjadi bodoh hanyalah menjadi bodoh. Bukankah dia hanya mencoba bunuh diri? Sepertinya tidak ada yang perlu melakukan apapun, dan Jack akan bunuh diri. Mata senior sangat tajam. Dia langsung tahu bahwa bocah ini hanya idiot. Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan dia bunuh diri. Ini terlalu lucu. Dia sampai sejauh ini dengan kekuatannya, tapi jadi apa? Dia hanya akan mati dengan tangannya sendiri pada akhirnya. Beberapa dari mereka mengejek Jack dengan geli. Semua orang merasa bahwa tindakan Jack terlalu lucu dengan bagaimana dia akan bunuh diri. Selama bertahun-tahun, Jack adalah yang pertama. Murid klan utara semuanya memiliki ekspresi yang sulit di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka sangat prihatin dengan situasi Jack. Bagaimanapun, Jack adalah salah satu petarung utama mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tidak tahu apakah murid klan selatan akan tiba-tiba mulai menyerang.
Pada saat itu, mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Lagi pula, begitu banyak orang telah meninggal. Dengan jumlah mereka lebih dari 20, mereka bukan tandingan klan selatan. Jika mereka kehilangan Jack, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Murid-murid klan utara berkata dengan cemas, cepat. Pikirkan sesuatu. Lihat apakah kami dapat membantu Jack. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan dirinya sendiri. Biasanya, orang akan membuat persiapan yang luar biasa sebelum meminum pil pemurnian roh. Sekarang, kita tidak memiliki persiapan sama sekali, bagaimana kita bisa membantunya? Dengan seberapa cepat energinya yang sebenarnya dikonsumsi, bahkan pil yang mengisi ulang tidak akan berguna. Lagi pula, semua pil pemulihan energi yang sebenarnya perlu diserap dan dicerna. Kurasa dia bahkan tidak bisa melakukannya lagi. Benjamin sangat pesimis dengan situasi Jack, dia merasa Jack hanya bisa bertahan sebentar lagi sebelum dia gagal membangun kembali jiwanya. Pria bertopeng itu mulai tertawa terbahak-bahak, sepertinya aku benar, kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri. Graham mengerutkan kening, berkata dengan putus asa, aku benar-benar ingin membantumu sekarang, tapi aku tidak bisa. Kita berada di ruang yang terpisah, aku tidak bisa pergi ke sana sama sekali. Jack berada dalam posisi yang sangat canggung. Yang di bawah tidak bisa terburu-buru, dan bahkan Graham, yang ada di sebelahnya, tidak bisa memberi Jack pil apapun. Bagaimanapun, mereka berada di ruang yang terpisah meskipun mereka bisa melihat satu sama lain. Bab 2348. Ruang terisolasi diciptakan untuk mencegah mereka saling bertarung. Namun, pada saat itu, Graham tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun semua orang berpikir bahwa Jack pasti akan mati, Jack tidak memiliki banyak emosi di wajahnya. Dia perlahan mengambil kristal ungu kehitaman dari biji mustard. Kristal itu tampak seperti kristal berwarna-warni yang normal. Tampaknya sangat biasa, dan ada energi yang melonjak di dalamnya. Semua orang melihat Jack mengulurkan tangan, dan energi hitam mulai berkumpul di ujung jarinya. Dia mengirim gelombang energi ke arah kristal, dan dengan retakan, itu hancur. Energi di dalam mulai mengalir keluar, dan Jack menarik napas dalam-dalam. Telapak tangannya mengarah tepat ke sumbernya dan mulai menyerap energi ke dalam tubuhnya. Kristal jiwa hancur itu bahkan lebih besar dari yang dia dapatkan sebelumnya. Kristal jiwa hancur itu istimewa, selama ada satu celah, aliran energi tidak akan bisa dihentikan. Dia perlu menyerap semua energi itu di dalam dirinya. Jack telah merencanakan menunggu untuk mencapai ranah Divine Solidifying sebelum menggunakan kristal itu. Bagaimanapun, kristal jiwa hancur itu memiliki banyak energi yang tersimpan di dalamnya, dan dia dapat menggunakannya pada waktu yang penting. Namun, dia terpaksa menggunakannya. Bahkan jika dia membuang-buang energi, dia tidak peduli lagi. Lagi pula, auranya sudah habis, dan apa yang tersimpan di kristal jiwa hancur adalah bentuk aura yang paling murni. Pada saat itu, lautan energi roh melonjak ke dalam tubuhnya, segera mengisi kekosongan sebelumnya. Jiwa yang hancur dengan cepat pulih dan rasa sakit yang hebat telah berkurang setengahnya. Jack merasakan seluruh tubuhnya terbebas dari rasa sakit, dan gemetar hebat dari sebelumnya telah mereda. Ketika semua orang melihat adegan itu, mereka mulai ternganga. Itu terutama berlaku untuk murid klan selatan. Mereka semua berharap bahwa mereka akan menampilkan pertunjukan yang lucu. Mereka mengira Jack terjebak, dan menunggu untuk melihat Jack binasa kesakitan. Namun, Jack dengan kejam menghancurkan semua harapan mereka dalam sekejap. Dia tampak baik-baik saja, dan gemetarannya bahkan sudah berhenti. Murid klan selatan berteriak kaget, apa yang dia serap? Mengapa sepertinya dia baik-baik saja sekarang setelah menyerapnya? Apakah ada pil ajaib seperti itu di dunia? Itu benar-benar mengisi kembali energi sejatinya. Jika itu mengisi kembali energi sejati, mengapa aku tidak merasakan fluktuasi energi? Meskipun mereka berada di ruang yang terisolasi, dan tidak dapat mencapai tempat Jack berada, mereka masih dapat memperluas indera ilahi mereka. Setelah Jack menghancurkan kristal itu, mereka semua mencoba mengamati energi yang mengalir keluar. Itu adalah bentuk aura yang paling murni, jadi secara alami tidak ada fluktuasi energi. Mereka sangat bingung dengan kenyataan itu. Di mata semua orang, Jack seharusnya menyerap harta karun yang mengisi kembali energi sejati. Namun, karena itu adalah harta karun, secara alami seharusnya ada fluktuasi energi. Namun,
Tidak satu pun dari mereka yang merasa sedikit pun. Hal itulah yang membuat mereka bingung dan kaget. Kenapa dia baik-baik saja lagi? Apakah dia abadi? Dia mungkin. Sebuah suara menyesal berkata. Jack tidak sekarat berarti dia masih akan memiliki pertempuran terakhir melawan pria bertopeng itu. Jika sebelumnya, mereka pasti akan berpikir bahwa pria bertopeng itu akan mengalahkan murid yang lebih tua dari klan kelas 3. Itu adalah sesuatu yang mereka yakini. Namun, pada saat itu, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa pria bertopeng itu benar-benar akan mengalahkan Jack. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, Jack belum kalah. Bab 2349. Itu adalah bukti terkuat dari keahlian Jack. Mereka merasa bahwa pertarungan Jack melawan pria bertopeng itu akan menjadi pertarungan 50-50. Murid klan utara semua tersenyum bahagia. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyemangati Jack dengan keras, tetapi mereka segera dihentikan oleh Benyamin. Bagaimanapun, Jack masih menyerap pil pemurnian jiwa. Jika dia terganggu oleh sorakan itu, dia mungkin terpengaruh. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan gairah semua orang. Jack sangat luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku meremehkan Jack. Kupikir Jack dalam masalah, tapi dia sebenarnya sudah siap selama ini. Dia terlalu luar biasa, setelah menyerap pil pemurnian roh, dia pasti akan mengambil langkah maju dalam keterampilan. Hanya saja, aku tidak tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan pria bertopeng. Saya pikir Jack akan menang. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kali ini, harta di Divine Void Slope semuanya akan menjadi milik Jack. Murid-murid klan utara semuanya secara alami mendukung Jack, percaya bahwa Jack akan mampu mengalahkan pria bertopeng itu. Sementara itu, para murid klan selatan tidak senang. Meskipun Jack kuat, mereka lebih mendukung pria bertopeng itu. Zamian berteriak, apa yang kamu tahu? Bahkan jika Jack menyerap pil kelas 9, yang akan dia tingkatkan hanyalah potensinya. Itu tidak akan meningkatkan keterampilannya dengan segera. Pil pemurnian jiwa adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi. Itu tidak akan meningkatkan kekuatannya. Benyamin mengangkat alis pada Zamian, mengangkat suaranya, jika kamu tidak tahu apa-apa, tutup mulutmu. Apa yang kamu ketahui tentang pil pemurnian roh? Kamu mengatakan semuanya dengan sangat percaya diri. Meskipun tumpahan pemurnian roh dapat meningkatkan potensi seseorang, itu juga meningkatkan aura. Jangan lupa, Jack berspesialisasi dalam teknik spiritual. Meningkatkan auranya pasti akan meningkatkan kekuatannya. Wajah Zamian memerah. Dia tidak ingin dituduh seperti itu, tetapi dia tidak ingin orang mengatakan bahwa Jack akan memukuli pria bertopeng itu. Jika sebelumnya, dia mungkin lebih berhati-hati dengan tindakannya, tetapi dia tidak lagi memiliki banyak rasionalitas. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Tidak peduli seberapa kuat Jack, dia tidak bisa mengalahkan senior kita. Level aslinya berada di satu-satunya alam yang menentang musim semi. Saat dia mengatakan bahwa semua orang tercengang. Murid-murid paviliun mayat mengerutkan kening padanya, merasa seperti Zamian telah bertindak terlalu jauh dengan mengatakan itu. Itulah rahasia pria bertopeng itu. Untuk memasuki tempat ini, dia telah meminum pil untuk menekan kekuatannya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus diungkapkan, tapi Zamian telah meneriakkannya dengan lantang. Lennon mengerutkan alisnya, Zamian, jangan katakan apa-apa. Zamian menelan ludah. Meskipun dia tahu bahwa dia sudah berlebihan, dia tidak lagi peduli. Bagaimanapun juga, mereka akan mengetahuinya pada akhirnya, jadi bagaimana jika mereka tahu? Bisakah mereka melakukan sesuatu padanya? Setelah mengatakan itu, Zamian memandang Benyamin dan berkata, dia awalnya sudah berada di alam pemadatan musim semi, tetapi dia menekan levelnya kembali ke tahap akhir dari level bawaan. Bab 2350. Dia masih jauh lebih kuat daripada orang biasa di tahap akhir level bawaan. Dia mungkin pernah terluka sebelumnya, tapi itu tidak berarti keterampilannya lebih lemah dari Jax. Kamu tidak buta. Seharusnya kamu bisa mengatakan bahwa Jack dapat dengan mudah mengalahkan ular iblis berekor 8 dengan luka minimal hanya karena Jack melihat kelemahan ular berekor 8 itu. Jika pria bertopeng mengetahui kelemahan ular berekor 8 juga, dia pasti tidak akan terluka sama sekali. Jack hanya beruntung, Anda tidak perlu meragukan keterampilan pria bertopeng, dia pasti akan mengalahkan Jack. Kata-kata terakhir itu praktis telah diteriakkan oleh Zamian dengan sekuat tenaga.
Dia ingin menggunakan kata-kata itu untuk membuktikan bahwa pria bertopeng itu tidak akan kalah. Murid klan utara semua memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Jika apa yang dikatakan Zamian benar, maka Jack tidak akan bisa mengalahkan pria bertopeng itu. Lagi pula, pria bertopeng itu pernah berada di alam pemadatan musim semi. Keterampilan yang dia latih jauh lebih terbatas daripada keterampilan mereka. Rana adalah batasan terbesar untuk keterampilan bela diri yang bisa dipelajari seseorang. Hanya mereka yang berada di alam tinggi yang bisa berlatih teknik tingkat tinggi serta meningkatkan keterampilan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Hanya saja tidak ada yang tahu teknik dan keterampilan apa yang sudah diketahui pria bertopeng itu, dan sampai tingkat apa mereka telah dilatih. Jika kuat, maka Jack akan berada dalam masalah. Namun, para murid klan utara memilih untuk diam dan menunggu dengan sabar. Jack membuka matanya setelah sehari, tetapi dia tidak berhenti memperbaiki. Dia membentuk segel di tangannya saat cahaya hitam beredar di ujung jarinya. Dia tidak hanya memurnikan auranya, tetapi dia juga sangat meningkatkan jumlahnya. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk melatih penghancur kekosongan ke tingkat kedua. Pada saat itu, dia menyingkirkan semua pikiran yang menyimpang, dan memfokuskan segalanya untuk membentuk pedang jiwa. Waktu mengalir begitu saja, dan tepat saat hari ketiga hampir berlalu, Jack akhirnya menyelesaikan latihannya. Dia menarik napas dalam-dalam sambil mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan berkata, 60 pedang jiwa. Lumayan, Jack tidak hanya menguasai keterampilan itu, tetapi dia juga berhasil memadatkan 10 pedang jiwa lagi. Jack sudah bisa menyingkat 60. Menghancurkan Void dibagi menjadi 3 level. Kondensasi 10 pedang jiwa akan menempatkan dia di tingkat dasar. 50 pedang jiwa memiliki dia di tingkat mahir. Begitu dia mencapai 100, itu berarti Jack telah sepenuhnya menguasai menghancurkan kekosongan. Itu adalah keadaan sempurna dari menghancurkan kekosongan. Meskipun Jack masih agak jauh dari benar-benar menguasainya, Jack merasa itu tidak akan memakan waktu lebih lama lagi. Memikirkan itu, dia berdiri. Dia membersihkan kotoran yang tidak ada dari tubuhnya saat dia melihat sekeliling. Pria bertopeng itu memiliki pandangan yang rumit di matanya saat dia menatap Jack dengan rasa iri, kebencian, dan niat membunuh. Namun, Jack tidak keberatan, dia sudah menjadi musuh bebuyutan dengan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu dengan dingin berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Jack mengangkat alisnya, bahkan tidak berbalik untuk berkata, "Kebetulan sekali, aku memikirkan hal yang sama tentangmu." Bersambung.